Makan apa? Tak boleh memilih itu dan ini. Apa yang boleh dibeli saja. 1.500 ke atas, makan di mana? Makan di mana? Insyaallah ada memilih-milih dah. Tumia, Thai, Malaysia. Insyaallah tabarakallah nyomot sekali. Dah 5.000 ke atas, makan dengan siapa? Ajak kawan-kawan makan restoran mana? Yuk, Datuk, yuk sekali kita makan nasi mandi dhiyafah, sedap. Tak ada yang paling sedap. Nasinya panjang-panjang, sedap, baunya harum sekali. Kalau makan nasi mandi, nak rasa nasi mandi, jangan buat dalca. Dalca tuh buat kacau rasa. Jadi bukan nasi mandi lagi, itu dalca namanya. Yang utuh nasi mandi jangan ada campur, jangan masuk sop, jangan gulai, jangan dalca, jangan buat tambahan yang semacam itu. Itu baru nikmat. Sementara nasi mandi masuk sop, masuk goreng, masuk apa? Itu namanya nasi campur. Bukan nasi mandi lagi. Insyaallah tabarakallah. Tak apalah, menghilangkan lapar. Macam mana? Iji kita sediakan air. Air tak ada. Dah lama dah duduk di sini. Tuan Haji tu jalan-jalan ke sana, mana airnya? Tak ada di sini air. Telah 1 tong air letak sini, biar saya tu lupa minum. Tak batal juga puasa, kena lupa. Nabi kita tengok sini Abu Hurairah langsung senyum tawa. Ada masalah, tak ada masalah, ikut aku dulu, ikut jalan. Wah, semangat. Ikut ke rumah, jalan ke rumah. Masya Allah, tabarakallah. Sampai ke rumah Nabi kita tanya, rupa-rupanya Nabi kita pun juga bukan orang yang mampu. Tanya Sayyidatuna Aisyah, kata Sayyidatuna Aisyah, alhamdulillah tadi pagi tadi itu ada orang bagi 1 mangkok air susu. Alhamdulillah, oke sajikan, hidangkan. Begitu yang 1 mangkok air susu tadi itu akan dihidangkan kepada Sayyidina Abu Hurairah, rupa-rupanya tidak diserahkan langsung. Abu Hurairah, iya ya Rasulullah, coba tolong jemput teman-teman ente semuanya. Allahu Akbar, musibah hati kalau begitu. Teman-teman semuanya 70 orang yang laparnya seperti Abu Hurairah juga. Semangkok untuk 70, berapa untuk aku? Macam mana? Di bos suruh, Datuk suruh, mau tak mau kita kena buat lah. Nanti kita katakan Nabi dia jemput semuanya. Berapa pun jalan, jemput semuanya, pasti datang semuanya. Kalau jemput semuanya datang sebagian, tak apa. Kenapa dapat dipastikan pasti datang semuanya? Kena lapar, sama-sama lapar. Tuh, pikir kawan-kawan. Jadi pengorbanan para sahabat semuanya. Kalau tidak, Islam tidak akan sampai ke negara kita. Pengorbanan yang semacam inilah yang mencabar maut, yang mencabar mati, yang mencabar segala tantangan hidup. Apakah mati yang menantikan mereka? Tak kisah. Yang penting bagaimana agama ini boleh kekal di permukaan bumi. Jadi paling tidak dengan antum bukan hanya setakat belajar saja, tapi kita ambil berat betul. Bahasa yang paling populer dikatakan Islam itu adalah jaminan Allah akan kekal di permukaan bumi, tapi Allah tidak pernah bagi jaminan akan kekal di permukaan bumi Nusantara. Kalau tanpa pengorbanan daripada kita, tidak mustahil Islam akan terhakis kembali daripada negara kita. Sekarang hukum hakamnya sudah tidak kita laksanakan. Sekarang sudah banyak perkara-perkara haram yang dilakukan. La ilaha illallah. Tak payah sebut satu persatu, pikir sendiri apa kira-kira perkara-perkara haram yang terlarang, yang merebak di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bahir, ya Rasulullah, ya, panggil kawan-kawan semuanya, ud'uhum li. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, ahli suffah itu semuanya tetamu-tetamu Islam. Tak ada rumah, tak ada keluarga, tak ada duit. Siapa yang jemput mesti datang. Siapapun yang menjemput mesti mereka akan perkenankan. Idza tatu sadaqah yab'asu bi ilaihim. Apabila ada sedekah, Nabi kita hantar, Nabi kita bagikan kepada mereka. Qala wa lam yatanawal minha syai'an. Sementara Nabi kita tidak memakannya. Wa idza atatu hadiyatun, dan apabila ada hadiah, Nabi kita hantar kepada mereka dan Nabi kita akan makan bersama mereka. Fasa'ani dzalik.
maka aku merasa kurang seronok dengan permintaan baginda untuk mengajak mereka datang, sebab mereka akan datang semuanya lapar. Jadi pada masa ajak, kawan-kawan, assalamualaikum, salam, makan. Bangkit semuanya, jalan semuanya menuju rumah Rasulullah SAW, makan sikit saja, makan baru emas saja udah berangkat deh semuanya. Lapar ya akhi, lapar. Bukan Abu Hurairah saja, semuanya makan, bermain di kepala sini Abu Hurairah. Yang paling problem betul nanti setelah sampai ke sana, Nabi kita suruh aku yang menyajikan. Wah, salah lagi. Kalau seandainya aku datang, aku minum awal daripada mereka, tak masalah. Tapi kalau nanti pada masa sampai ke sana, Nabi kita kata, layan mereka, bagi mereka makan awal. Jadi mananya aku yang paling akhir lah. Kalau paling akhir dapat berapa tetes kalau macam ini dalam hati Abu Hurairah. Abu Hurairah punya firasat tepat, ternyata memang seperti itu. Faida ja'u, apabila mereka datang, mesti saya akan disuruh untuk menyajikan makanan atau minuman itu kepada mereka. Tersisa berapa kira-kira daripada semangkuk air susu itu? Semangkuk air soya untuk semua orang nih. Masya Allah, tabarakallah. Nah, coba-coba, tapi ya susah-susah. Kita nak praktekkan, boleh kita praktekkan. Istri di rumah, kita beli 1 ekor ayam, kemudian buat kebab atau keripap atau apa saja. Jadi kita coba karamat kita jemput semua warga yang ada di masjid. Assalamualaikum, semuanya dijemput makan kenduri di rumah kami. Kira-kira agak-agak 1 ekor ayam tadi itu boleh dimakan untuk berapa orang? 2 orang saja ngam habis dah. Yang selebihnya mana? Selebihnya karamah ya Allah. Jangan terlalu menghayal. Jadi saya selalu cerita dengan kawan-kawan, sebab bahasanya tidak ada kasidah. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Bila ada apa yang umur panjang loh? Apabila kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau kita ada umur panjang, mungkinlah kita akan berjumpa kembali. Ya dana, tuh lagu tuh dari mana sebenarnya? Ya dana tuh apa artinya? Rupa-rupanya Tuhan Syekh tak ada duit mencari dana. Ya dana, mana dananya nih? Nak buat iftar, dananya mana? Nak bangun masjid, dananya mana? Nak buat pondok, dananya mana? Nak buat pesantren, dananya mana? Karena udah nganggur, tak ada kerjaan. Ya dana, dana. Awak ada di mana? Kata Berahmas, dia aku yang disuruh menyajikan mereka. Berapa yang tersisa untuk aku? Nabi kita kata panggil. Tapi macam mana pun, tengok jawapan yang bagus. Walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam bodon. Tapi macam mana pun kita harus taat, setia, bakti, hormat, takzim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku jemput mereka dan semuanya pun juga datang. Maka setelah sampai mereka minta izin, Nabi kita izinkan. Nabi kita kata, ya Abahir, qultu labbaika ya Rasulullah. Nih, ambil semangkok nih, hidangkan untuk mereka dulu. Pak Khatul Qadah, saya ambil semangkok tadi itu bagikan fadal jadi. Tak nak tengok dah. Minum. Kenyang, puas. Pindah, tak nak tengok, takut kalau nanti buat hati jadi kecewa lagi. Minum, hidang satu persatu sampai kepada urutan yang ke-69. Semuanya puas daripada semangkuk mangkuk air susu tadi itu. Sampai Nabi kita bertanya, Nabi kita bersabda, Muhammad baki, siapa lagi yang belum? Yang belum minum siapa? Ma baqiya ila ana wa anta. Yang tersisa saya dengan baginda saja lagi. Jadi kata baginda, isyrab ya Abahir. Itu dia. Kalau nak jadi wakil rakyat, sila. Nak jadi menteri, sila. Nak jadi DO, sila. Nak jadi gubernur, sila. Tapi makan yang paling belakang sekali. Kita kalau pada saat ada pulang macam tu,
Kahut untuk perut kita dulu, untuk bayar masa kita berkempen dulu, nanti saki-baki baru untuk rakyat. Nih tengok nih, kalau nak jadi kepala sila. Tapi bila sayyidul qaumi akhiruhum syurba, penghulu kaum yang paling belakangan minumnya, yang paling belakangan makannya. Kita kalau sudah dapat kehormatan macam tu, kahut dulu untuk anak cucu kita. Pastikan anak cucu kita yang ke-13, keturunan yang ke-17 itu ada bekal untuk keperluan hidup mereka, baru berikutnya untuk rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tersisa? Ma baqiya ila ana wa anta, saya dengan baginda. Nanti kita kata minum Abu Hurairah, minum. Gup. Tak ada gup tu perumpamaan saja, tak ada dalam riwayat. Mana ada orang minum gup macam tu? Itu orang yang kelaparan sungguh saja. Lapar pun tak bunyi. Qala fawada'ahu ala yadihi wa nadhar ilayhi wa tabassam, minum. Nabi kita letakkan mangkok itu ke tangan Sayyidina Abu Hurairah sambil senyum. Minum. Tambah lagi Abu Hurairah, minum. Tambah lagi. Minta maaf ya Rasul, penuh dah. Penuh. Jadi di dalam celah-celah urat tu bukan darah, kata Abu Hurairah, tak ada maslak, sudah tak ada lorong dalam perut, semuanya berisi air susu penuh. Kalau ditoreh bukan darah yang keluar, air susu yang keluar. Tapi kita kata minum, minta maaf ya Rasulullah, sudah tak ada maslak, sudah tak ada lorong, sudah tak ada tempat kosong, di celah-celah di meresap, masuk sini, punah kona sana, kona sini, masuk susu juga, sini susu, belakang susu, semuanya air susu, penuh dengan air susu. Jadi katakan, saya kali makan, sekali pertama atau kali kedua buka puasa, makan di tempat Habib Allah Sa'ad dari Mesir. Jadi pada masa makan di situ biasalah orang Arab kalau pada tuh makan simbang dan cerita yang munasabah lah, jangan cerita yang jorok-jorok, yang kotor, yang najis itu cerita. Wah kemarin anak pada tuh lewat di depan sana ada bangkai anjing ini kotor. Itu buat orang tak lalu makan. Cerita yang lawa-lawa, buah apa. Jadi kata beliau, karena sajian makanan yang dihidangkan tadi itu sedap, maka teman anak itu makan sampai anak terpaksa harus tegur dia. Ini udah terlampau banyak nih, mandi, tambah lagi, makan lagi, tambah habis. Ya akhi, takilah. Kita dalam agama, kalau pada waktu makan kita bagi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan juga sepertiga untuk bernapas. Ente sekarang ketiga-tiganya dipenuhkan dengan makanan. Yang untuk air, makanan, yang untuk bernapas pun juga makanan. Jadi macam mana? Jadi kata dia, akhi, saya habiskan dulu semuanya ini, makanan ini semuanya. Kalau untuk air itu biar dia menyerap di celah-celah makanan. Kalau untuk sepertiga yang ketiga untuk bernapas, aku tak kisah selepas itu apakah aku mati atau hidup, aku sudah pasrah kepada Allah. Yang penting nikmat aku makan dululah. Untuk makanan ketiga bagian tadi itu semuanya untuk makanan. Minum di mana? Menyerap di celah-celah makanan. Napas macam mana? Aku tak kisah dah. Kalau mati pun selepas itu aku ridho. Kenapa aku dah makan sepuas-puasnya. Itu konyol kata orang sana. Kurang asam. Mana ada makan macam tu. Makan tapi bukan sampai mati. Yang makan sampai mati itu nyamuk kan? Nyamuk kalau dia minum, kalau dia menghirup banyak mati dia. Nyamuk hidup kalau pada tu lapar. Kalau dia ngisap darah masuk sampai besar perutnya, itu bakalan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi makan sampai mati itu falsafatnya nyamuk. Tapi nyamuk suatu hal yang perlu kita tiru. Nyamuk mempunyai pengorbanan, berani mati dalam rangka untuk mempertahankan marwah diri atau juga untuk mempertahankan keperluan perut. Kita gerak macam tu, lepas saja dia isap, menentang ya. Sabar aku dah. Kita goyang tiup, kurlah dia sedar. Kita kesian juga dengan nyamuk. Jadi kita nak sedekahkan sedikit daripada darah kita.
Nabi kita kata, seorang nabi mendapatkan teguran daripada Allah pada saat melaknat nyamuk. Hei, jangan kau laknat nyamuk, sebab dia pernah membangunkan seorang nabi untuk melaksanakan sembahyang subuh. Coba kalau nak bangkit awal, bagi 2-3 ekor nyamuk masuk ke dalam bilik. Senang. Dia gigit atas, gigit bawah, mesti terbangun kita. Tak larat tidur kita. Kalau tidur pun tak nyenyak. Kenapa? Tapi kalau mati semuanya, jujak, nyenyak sampai pukul 8 pagi baru bangun. Innalillah. Jadi ada hikmah juga nyamuk. Nyamuk, kalau nak gigit aku sila. Fadal, silakan. Setakat ya sebesar apa? Perut nyamuk tak besar mana? Bukan besar perut kita. Berapa kali perut kita lebih besar? Dia makan sedikit saja, sebutir nasi cukup. Sebesar nasi mandi cukup untuk nyamuk, tapi daripada darah kita pun oke. Lepas itu dalam hati, kenyang kan sudah? Kenyang, terbanglah. Tiup, kamu terbang. Wah, pengorbanan nih, pengorbanan. Coba bayangkan pengorbanan nyamuk dalam rangka untuk mempertahankan rezeki yang Allah bagikan kepadanya tadi itu. Dia berani digilas sampai mati. Akhirnya kena tamu terbang dalam matilah nyamuk. Apa yang dapat diambil? Pengorbanan nyamuk dalam rangka untuk mempertahankan rezeki. Itu namanya mati syahid. Sampai terbunuh. Allah. Faqala ya Abahir qultu labbaika ya Rasulullah, baqitu ana wa anta, qala sadaqta ya Rasulullah, qala qud fashrab. Nabi kita suruh duduk dan minum sampai beliau mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah yang mengutus baginda dengan kebenaran, aku tidak temukan ada maslak, ada jalur jalan di dalam perutku melainkan dah penuh dengan air susu. Terpaksa harus menyerahkan mangkok tadi itu kepada baginda. Baru Nabi kita meminumnya urutan yang ke-71. Nabi kita praktek. Jadi kawan-kawan, calon ulama, calon orang-orang baik, kalau kita tidak mencontohkan yang baik, jangan terlalu menaruh harapan orang akan berubah. Karena kita terlebih dahulu ajak orang tahajud, kita kena turun. Ajak orang baca Quran, kita kena baca. Ajak orang berderma, kita kena berderma. Ajak orang berbuat kebaikan, kita kena berbuat kebaikan. Ajak orang pakai sorban, kita kena pakai sorban. Ajak orang pakai selendang, kita pakai selendang. Pelajar tuh tengok kita. Kalau ustaznya tak pakai sorban, mereka pun juga buang sorban. Begitu. Jangan makan tangan kiri. Setan yang makan tangan kiri. Tapi kita masih makan tangan kiri, nggak akan berhasil kita. Tak akan berhasil. Kalau berhasil pun secara terpaksa saja. Qudwah itu daripada baginda. Baginda bersabda, Sayyidul qaumi khadimuhum, yang menjadi penghulu kaum itu menjadi pelayan kepada mereka. Wa sayyidul qaumi akhiruhum syurba, dan penghulu kaum itu yang terakhir makan minumnya. Mukjizat yang ke-25, cepat. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id aqbalat Fatimatu. Aku sedang bersama Rasulullah, kata Sina Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala wa faqahana fiddin. Sina Imran bin Husain ini adalah sahabat Nabi yang senantiasa dikunjungi, didatangin dan disalami oleh para malaikat karena tabah dan sabar atas derita bawasir. Darah mengalir daripada dubur, tak dapat ditahan-tahan, tapi dengan ketabahan dan kesabaran beliau tadi itu mendapatkan imbalan gantian yang mulia daripada Allah. Malaikat senantiasa datang berkunjung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita risau juga kalau pada waktu masuk ke rumah, Assalamualaikum. Suara besar macam ini jin ifrit kayaknya seperti ini. Mesti takut kita. Sebab kita tak bakalan ditemani oleh malaikat. Untuk apa malaikat berteman dengan kita? Kata malaikat, anta yang tidak layak untuk berteman dengan aku. Kalau ada di rumah kita tuh paling jin-jin ifrit, jin-jin kafir. Nah, saya yang selalu menyertai kita di tempat kediaman kita. Jin Islam tidak akan ganggu. Tapi dikatakan di mana-mana pun kita berada, jin mesti ada di situ. Hanya ada yang damai, ada juga yang kacau dan mengganggu seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba datang Sayyidatuna Fatimah dan berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita melihat beliau, wa kadzabat damu min wajhiha, dan darah sudah tidak nampak kelihatan, muka beliau tidak nampak kelihatan ceria, muka beliau dalam keadaan pucat.
Wa ghalabati sufratu ala wajhi min syiddatil ju' disebabkan kena lapar. Nabi kita tengok ini